Di sebuah ruangan tertutup, pertemuan antara William dan Veronica menjadi scene pembuka dalam film ini. Keduanya mulai bercerita tentang banyak hal, termasuk William yang menanyakan tentang masa lalu Veronica. Uniknya Veronica yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, malah tak sedikit pun menunjukkan raut wajah kesedihan. Bukan karena kedua orang tuanya yang galak atau tak pernah menyayanginya. Anak perempuan itu justru menganggap bahwa kematian menjadi sesuatu yang kekal dan akan terjadi pada semua orang yang hidup di muka bumi. Karena alasan itulah Veronica menilai, jika kematian kedua orang tuanya adalah suatu kepastian yang tak perlu ia sesalkan. Mendengar pernyataan tersebut, William yang tertarik dengan karakter Veronica, lantas mengajak anak perempuan itu untuk ikut dengannya. Hal-hal besar yang biasa dilakukan oleh kaum lelaki. Namun ia tak menjelaskan apa yang bakal dilakukan oleh anak perempuan tersebut. William juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki nasib yang tak jauh berbeda dengan Veronica, di mana istri dan anak perempuannya telah dibunuh oleh sosok jahat di luar sana. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk hidup bersama dan menjalankan peran seolah Veronica kini menjadi anak dari William. Kemudian singkat cerita 12 tahun pun berlalu, dan Veronica kini masih terus menjalani pelatihan yang diberikan oleh William. Mulai dari pencarian jejak dengan meninggalkannya di tengah hutan, menggunakan senjata api, hingga melatih gadis itu untuk bela diri. Dalam suatu latihan, William juga mengajarkan teknik kuncian yang diakuinya bisa menghilangkan kesadaran diri target hanya dalam waktu 20 detik. Menariknya, Veronica yang sudah mulai terlatih bisa dengan mudah menguasai setiap teknik yang diajarkan oleh pria itu, termasuk mengunci William hingga tak sadarkan diri. Tak hanya memberikan pelatihan saja, William juga turun memberi suntikan khusus yang diakuinya bisa menimbulkan rasa takut luar biasa pada Veronica. Ternyata itu dilakukannya agar gadis tersebut bisa menaklukkan ketakutan terbesarnya, hingga tak ada lagi ketakutan yang ada dalam diri Veronica. Di sebuah kedai, sekelompok pria dengan dandanan rapi terlihat dengan serius memperhatikan pelayan yang ada di sana. Salah satu dari mereka yang bernama Jensen, bahkan sampai menghampiri pelayan itu hanya untuk mengajaknya ke suatu pesta. Penampilan Jamesen yang keren jelas membuat pelayan itu dengan mudah menerima ajakan tersebut. Hingga pada suatu hari yang telah ditentukan, pelayan wanita yang bernama Gwen itu pun ikut bersama rombongan Jensen dan teman-temannya. Namun naas bagi wanita itu, ia yang telah berdandan rapi dan mengira akan pergi ke suatu pesta mewah, ternyata malah dibawa oleh Jensen ke pedalaman hutan. Di tempat itulah akhirnya terungkap bahwa ternyata Jensen dan teman-temannya merupakan kawanan psikopat yang selama ini kerap memperdaya banyak wanita di kota tersebut, tidak untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu, melainkan para pria berkelas itu menjadikan setiap targetnya sebagai buruan yang akan mereka habisi dengan cara keji. Sama seperti yang dialami Gwen, ia yang tak berdaya akhirnya harus mati setelah ditembak oleh kawanan psikopat itu. Di suatu malam, acara kumpul-kumpul yang dilakukan Jensen dan teman-temannya diintai oleh Veronica dan William dari kejauhan. William menjelaskan tentang kasus hilangnya sejumlah wanita secara misterius dalam beberapa waktu terakhir. Ia juga meyakini bahwa kawanan psikopat itulah yang selama ini menjadi dalang di balik hilangnya banyak wanita yang ada di kota tersebut. Karena alasan tersebut, Veronica yang terpancing amarah pun akhirnya melakukan penyelidikannya sendirian. Dengan begitu rupanya Veronica menghampiri salah satu wanita yang diketahui sebagai pacar dari psikopat tadi. Meski baru pernah bertemu, namun pembawaan Veronica yang sangat baik mampu menciptakan suasana obrolan yang hangat dengan Jennifer. Dalam obrolan tersebut diketahuilah bahwa ternyata Jennifer telah cukup lama menjalin hubungan spesial dengan salah satu pria yang juga menjadi kawanan psikopat bersama Jamison. Namun sejak mereka berpacaran, Jennifer selalu merasa tak pernah mendapat perhatian dari Sen. Pria itu justru lebih banyak meluangkan waktunya bersama Jamison dan yang lainnya. Mendengar pengakuan tersebut, Veronica yang merasa cukup dengan informasi yang ia butuhkan, lalu beranjak pergi sembari memotivasi Jennifer untuk segera melupakan kekasihnya itu. Di malam yang berbeda, Johnson yang tengah mencari mangsa barunya akhirnya bertemu dengan Veronica. Tanpa ragu langsung mengajak Veronica untuk pergi bersamanya ke suatu pesta. Bahkan ia sampai berpesan pada gadis itu agar berdandan cantik.
seolah menjelaskan jika pestanya nanti sekaligus akan menjadi kencan pertama mereka. Menyadari Jensen telah masuk ke dalam jebakannya, Veronica pun dengan genit menerima ajakan itu dengan senang hati. Pada malam yang telah dijanjikan, seperti biasanya Jensen mulai menjemput satu demi satu kawan psikopatnya. Mulai dari Sen yang selalu melakukan ritual membajak sawah dengan Jennifer sebelum melakukan aksi perburuannya, Nelson si anak mami yang gemar makan es krim, hingga Daniel anak konglomerat yang menjadikan kapak sebagai benda kesayangannya. Tak jauh berbeda dengan Veronica, persiapannya pun dilakukannya. Sebagaimana pesan Jensen sebelumnya, dengan menggunakan gaun dan lipstik berwarna merah, serta rambut pirang yang ditata dengan sangat rapi, gadis itu mampu tampil dengan sangat memukau. Dalam perjalanannya, aksi vandalisme pun dilakukan oleh kawanan psikopat itu. Bahkan mereka juga meminta Veronica untuk merusak kotak pos yang ada di sepanjang jalan tersebut. Tak ingin kedoknya ketahuan, gadis itu pun menuruti permintaan mereka meski ia tetap berpura-pura kesulitan dalam memegang tongkat baseball yang ia gunakan. Setibanya di tengah hutan, Veronica yang masih bersikap polos, lalu diajak bermain truth order oleh kawanan psikopat itu. Alih-alih untuk membuat suasana di sana menjadi lebih akrab, wanita itu pun mengeluarkan bekal minuman yang telah dibawanya. Dengan genitnya Veronica mulai membagikan minuman itu pada kawanan psikopat yang ada di hadapannya. Namun tidak dengan Jensen yang lebih memilih untuk menolak minuman tersebut. Tak lama kemudian permainan truth order pun dimulai. Awalnya permainan berjalan normal seperti biasanya, hingga pada akhirnya Veronica mendapat giliran untuk diikat kedua tangannya. Tidak hanya itu, Jensen yang mulai blak-blakan juga lantas menjelaskan tentang permainan mereka, di mana Veronica hanya diberikan waktu selama 5 menit untuk kabur sejauh mungkin. Sebelum akhirnya kawanan psikopat itu mulai memburunya. Dengan berlagak polos, Veronica yang berpura-pura ketakutan itu lalu berlari sekencang mungkin sembari melepas ikatan di kedua tangannya. Tak terasa 5 menit pun berlalu, dan kawanan psikopat itu mulai melakukan perburuan kepada Veronica. Namun tanpa mereka sadari, minuman yang sempat diberikan oleh gadis itu kini mulai bereaksi. Daniel yang kala itu telah bersiap dengan kapaknya tiba-tiba berhalusinasi. Mulai rasa yang paling ditakutinya, sosok manusia berkepala panda, seketika muncul dan mulai menyerang anak konglomerat itu. Meski sempat memberikan perlawanan, namun sosok manusia berkepala panda yang ternyata adalah Veronica bisa dengan mudah menumbangkannya. Bahkan gadis itu sampai melepaskan kapak di tubuh anak konglomerat itu, yang membuatnya matoi seketika. Kini giliran Nelson. Ia yang sangat menyayangi ibunya, ternyata berhalusinasi seolah sosok kesayangannya itu telah pergi dan melupakannya. Ia bahkan sampai berhalusinasi seolah ada banyak pria bertopeng yang diperintahkan sang ibu untuk menghabisinya. Tak butuh waktu lama Veronica yang berhasil membuat Nelson tumbang lalu menghujamkan batu besar ke wajah psikopat itu. Alhasil si anak mami tersebut berhasil menunggui di tangan Veronica. Tak jauh berbeda dengan kawan psikopat lainnya, Sen yang telah meneguk minuman dari Veronica juga ikut berhalusinasi. Dalam halusinasinya itu, Sen seolah melihat perselingkuhan yang dilakukan oleh Jennifer dan Jameson. Tak terima dengan hal tersebut, Sen lalu menyerang Jennifer dan mencekiknya seraya ingin melenyapkan wanita itu selamanya. Namun tanpa diduga sosok pacarnya itu ternyata adalah Veronica. Ia langsung balik menyerang dan mencekik Sen hingga meninggal. Usai menghabisi ketiga psikopat itu, Veronica yang mendapat jumlah luka, lalu membasuhnya di danau tengah hutan. Namun tak lama kemudian muncullah Jensen yang nampak begitu segar dan siap untuk menghabisi gadis tersebut. Dalam pertarungan mereka, Veronica yang sudah cukup lelah nampak kewalahan saat menghadapi Jensen. Tapi ia yang teringat kembali tentang teknik kuncian yang diajarkan William, lalu mempraktekkannya kepada Jensen. Alhasil psikopat itu pun akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Tidak seperti eksekusi dilakukannya pada ketiga psikopat lainnya, Veronica justru memilih untuk memberikan minumannya kepada Jensen. Saat terbangun, Jensen dibuat terkejut dengan tubuhnya yang kini telah terikat dan lehernya yang digantung pada seutas tali. Ia yang sempat diberi minuman oleh Veronica akhirnya berhalusinasi dengan membayangkan para wanita korban kejahatannya yang mulai datang menghampirinya. Perasaan bersalah, khawatir, dan takut yang berlebihan akhirnya membuat psikopat itu terpeleset dari pijakannya.
Alhasil Jensen pun meninggal dengan posisi tergantung. Di akhir film terlihat Veronica dan William yang tengah menikmati pancake di sebuah kedai. Uniknya Veronica yang masih dengan dandanan yang berantakan dan penuh luka, sangat tak bisa menikmati pancake yang tengah disantapnya. Bahkan ia menilai jika makanan tersebut sangat tidak enak baginya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Film berjudul Final Girl yang rilis tahun 2015. Kira-kira ada yang berminat enggak ya untuk menjadikan Veronica sebagai pacar? Jika semua suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share videonya ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hormat.